Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eki Devika Putri dengan NIM 240921722388 dari Program Studi D4 Manajemen Pemasaran Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya terhadap matkul studi kelayakan bisnis. Di dalam presentasi saya ini akan membahas tentang tiga poin utama, yaitu pertama, faktor-faktor penyebab kegagalan bisnis. Lalu yang kedua, ada 5 tujuan yang perlu dilakukan studi kelayakan bisnis sebelum memulai sebuah usaha atau bisnis. Lalu yang ketiga, ada studi kasus tentang peluncuran produk minuman herbal. Langsung saja kita bahas di poin pertama, yaitu faktor-faktor penyebab kegagalan bisnis. Di dalam faktor-faktor penyebab kegagalan bisnis ini sendiri terdapat 5, yaitu yang pertama ada eksekusi yang buruk, di mana eksekusi yang buruk ini rencana bisnis yang sudah matang itu pun tentu dapat mengalami sebuah kegagalan karena pelaksanaan yang tidak efisien, lalu seperti manajemen yang lemah atau ketidakmampuan dalam mengimplementasikan strategi yang mana dapat menyebabkan sebuah kegagalan. Lalu yang kedua, terdapat perubahan pasar, di mana perubahan dalam preferensi konsumen, teknologi, atau kondisi ekonomi dapat juga membuat studi kelayakan yang kita lakukan itu menjadi tidak relevan. Lalu yang ketiga, terdapat persaingan yang kuat, di mana persaingan yang kuat ini sendiri adalah kompetitor lebih kuat dan inovatif, sehingga ini juga dapat meninggalkan sebuah ancamannya besar terhadap bisnis yang kita jalankan, sehingga dapat gagal juga. Lalu yang keempat, ada pendanaan yang tidak cukup, di mana kurangnya modal untuk operasional setelah peluncuran dapat juga menyebabkan sebuah kegagalan, meskipun rencana awalnya itu sudah menjanjikan. Lalu yang kelima, terdapat masalah internal, di mana masalah internal ini sendiri adalah konflik antar pemilik, karyawan, atau masalah budaya organisasi, yang mana ini bisa menjadi faktor utama kegagalan dalam sebuah bisnis. Lalu kita masuk ke materi berikutnya, yaitu 5 tujuan yang perlu dilakukan studi kelayakan bisnis sebelum kita memulai sebuah usaha ataupun bisnis. Yang pertama, adanya mengidentifikasi resiko, di mana studi kelayakan ini membantu kita mengenali potensi-potensi ataupun masalah hambatan yang mungkin saja muncul selama proyek atau selama bisnis kita itu berlangsung. Lalu yang kedua, mengevaluasi keberlanjutan finansial, di mana proses ini memungkinkan untuk mengetahui apakah suatu proyek atau usaha itu memiliki potensi keuntungan yang memadai ataupun tidak. Lalu yang ketiga ada menguji ide usaha, di mana sebelum ide ini kita eksekusi atau kita luncurkan, kita wujudkan, perlunya untuk mengetahui apakah ide tersebut yang akan kita jalankan itu sudah cukup baik atau layak. Lalu yang keempat ada menarik investasi, di mana studi kelayakan ini studi kelayakan yang baik ini juga dapat membantu menarik perhatian dari calon-calon investor atau pemberi dana. Lalu yang terakhir, adanya perencanaan yang lebih baik, karena studi kelayakan ini memberikan informasi yang diperlukan untuk merencanakan proyek atau usaha yang akan kita jalankan itu lebih rinci ataupun efisien. Lalu masuk ke permasalahan ketiga, yaitu studi kasus, di mana studi kasus ini mengambil peluncuran produk minuman herbal yang dilatar belakangi dengan sebuah perusahaan ini baru berencana untuk meluncurkan produk minuman herbal yang terbuat dari bahan-bahan alami. Mereka ingin mengetahui apakah produk ini layak untuk dipasarkan di pasar lokal, mengingat tren konsumen yang semakin meningkat terhadap produk kesehatan dan alami. Di sini saya akan membahas pula tentang 4 hal yang akan kita lakukan di dalam studi kasus ini. Yang pertama ada analisis pasar, yang kedua ada analisis kompetisi, yang ketiga ada strategi pemasaran, dan yang keempat ada uji kelayakan. Oke, baik. Yang pertama adalah analisis pasar, di mana analisis pasar ini saya akan membahas lebih dalam tentang identifikasi segmen pasar potensial terhadap bisnis peluncuran
jamu herbal tadi dan juga tren kesehatan dan kebugaran yang mempengaruhi permintaan produk ini. Yang pertama kita akan membahas tentang identifikasi segmen pasar potensial, di mana yang pertama adanya demografi. Produk ini itu disasarkan untuk individu-individu dalam rentang usia 25 hingga 45 tahun, di mana ini juga dari kelas menengah ke atas karena dari melihat banyaknya orang-orang yang dari menengah ke atas itu lebih memilih mengikuti tren dengan kebugaran, kesehatan. Mereka tuh lebih memilih cenderung mengikuti olahraga di dalam ruangan seperti gym, zumba ataupun yang lainnya. Karena dari olahraga tersebut kan tidak mungkin dijangkau oleh masyarakat yang kelas kecil seperti itu. Lalu ketiga adanya mereka ini cenderung tinggal di kota karena gaya hidup yang modern juga. Dari situ juga mereka ini mencakup lifestyle yang menghargai kesehatan dan keseimbangan hidup. Lalu kita masuk terhadap perilaku konsumen, di mana perilaku konsumen dalam segmen ini tuh lebih memilih produk-produk alami, ramah lingkungan, dan bebas dari bahan-bahan kimia. Dan peduli juga terhadap kesehatan fisiknya, yang seperti saya sebutkan tadi, mereka lebih memilih untuk menjalani olahraga seperti itu, mengikuti tren. Lalu mereka ini tertarik dengan tren kebugaran itu sendiri. Dan yang ketiga, mereka ini individu-individu ini lebih cenderung melakukan riset online terlebih dahulu karena sebelum mereka membeli, mereka akan memastikan apakah produk yang akan mereka beli ini terjamin kualitasnya, lalu produksinya ini juga higienis, terbuat dari bahan-bahan tradisional yang alami, banyak manfaatnya seperti itu. Lalu kita masuk ke tren kesehatan dan kebugaran yang mempengaruhi permintaan produk itu sendiri. Yang pertama itu tren kesehatan dari jamu modern, karena jamu herbal tradisional ataupun yang juga di masa lalu itu kan mungkin saja di sekarang itu orang-orang takut untuk mengkonsumsinya karena dari jamu-jamu yang masa lalu itu mungkin belum BPOM atau belum mempunyai sertifikasi halal, bahan-bahannya juga tentunya tidak sehigienis untuk jamu-jamu modern yang sudah dibuat dan disterilisasi terlebih dahulu dalam produksinya. Lalu tren kesehatan dan kebugaran, minuman detox. Minuman detox ini sendiri sudah banyak kita dengar ya. Apa sih yang seperti yang kita tahu di dalam botol itu, atau sewaktu kita Car Free Day ataupun kita janjian kemana itu, kita tahu kan minuman yang dicampur seperti lemon dan pokoknya daun mint, pokoknya bahan-bahan alami yang dapat mengeluarkan racun atau menambah ion di dalam tubuh kita. Lalu ada clean label, di mana clean label ini sendiri itu lebih terhadap tren yang label atau produk yang akan kita luncurkan itu terbuat dari bahan-bahan alami dan tentunya memiliki manfaat yang banyak. Lalu yang keempat ada immunity booster, di mana immunity booster itu lebih seperti tren untuk meningkatkan sistem imun yang ada di tubuh kita dengan kita mengkonsumsi produk yang memiliki vitamin yang lebih banyak ataupun nutrisi-nutrisi yang lebih kompleks, itu tentunya dapat meningkatkan imun yang ada di dalam tubuh kita seperti itu apabila kita mengkonsumsinya. Lalu di sini kita akan membahas tentang analisis kompetisi, di mana saya mengambil kompetisi yaitu jamu air mancur. Jamu air mancur sendiri ini merupakan sebuah perusahaan dari PT Air Mancur yang memproduksi jamu, makanan, dan industri kosmetik. Di jamu air mancur ini sendiri berdiri sejak tahun 1963 dan didirikan oleh Tuan Wono Santoso, Ongko Sanjoyo, dan Hindro
Tanojo. Di mana di analisis kompetisi ini saya akan membahas tentang SWOT yang dimiliki oleh jamu air mancur ini. Yang pertama kita bahas adalah strength, yaitu kekuatan yang dimiliki. Adanya reputasi dan brand awareness yang kuat. Karena jamu air mancur ini sendiri sudah berdiri sejak tahun 1963 dan juga masyarakat ataupun konsumen sudah banyak mendengar dan sudah banyak mengenali bahwa eksistensi dari jamu ini sendiri, merek jamu ini sendiri, sehingga saya menuliskan reputasi dan brand awareness ini kuat sekali karena sekalipun kita tanya jamu air mancur, Anda mengenali atau tidak? Kebanyakan orang bilang iya, karena jamu ini sendiri juga terkenal pada masanya. Seperti itu. Lalu yang kedua, true brand loyalty, di mana saya menuliskan true brand loyalty ini sendiri karena mereka sudah memiliki customer, yang mana customer ini lebih loyal dan lebih setia, sehingga mereka itu merepurchase atau membeli lagi dan membeli lagi apabila mereka membutuhkan untuk badannya membutuhkan jamu atau mereka ingin mengkonsumsi sebuah jamu, mereka akan membeli produk dari air mancur ini sendiri. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang weaknesses atau kelemahannya, yaitu inovasi produk yang kurang dan fokus utama pada jamu tradisional saja, di mana inovasi produk kurang ini mereka ini tidak mau menambah varian-varian varian-varian yang mengikuti tren sekarang seperti jamu-jamu modern ataupun jamu-jamu yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan modern yang mengikuti teknologi dan tren di masa kini. Lalu yang kedua, fokus utama pada jamu tradisional. Seperti yang inovasi produk itu kurang, sehingga fokus utama mereka itu hanya terhadap jamu tradisional saja. Mereka hanya mengembangkan jamu-jamu tradisional seperti itu. Lalu yang ketiga, kita masuk terhadap opportunities, yaitu ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hidup sehat, di mana peluang ini masyarakat ini sekarang itu memiliki kesadaran dan terhadap kesehatan dan kebugaran seperti tren yang mereka ikuti, sehingga permintaan atau demand terhadap produk herbal itu dapat membuka peluang untuk memperkenalkan lebih banyak varian modern dari produk jamu tradisional seperti itu. Lalu dapat threats atau ancaman, yaitu yang pertama ada pesaing kreatif seperti yang saya sebutkan sebelum-sebelumnya. Terdapat banyak sekarang variasi jamu-jamu modern sehingga lebih banyak menjangkau target pasar dan lebih banyak menarik perhatian kaum muda seperti itu. Lalu yang kedua ada produk herbal impor yang menyasar konsumen modern. Produk herbal impor atau merek lokal ini sendiri menyasar konsumen modern dengan strategi pemasaran digital yang lebih agresif tentunya, sehingga itu dapat menjadi ancaman dari jamu air mancur ini sendiri. Lalu terdapat keunggulan kompetitif perusahaan baru, yaitu adanya diferensiasi produk, lalu pemasaran digital atau e-commerce, dan harga bersaing. Ya, kenapa saya menuliskan ini? Karena keunggulan kompetitif yang perusahaan kita akan munculkan atau kita jalankan yang jamu herbal modern itu tadi, tentunya kita harus memiliki diferensiasi produk. Di mana diferensiasi produk ini tentunya dapat menjangkau segmen pasar, dapat menjangkau target pasar lebih banyak lagi seperti itu. Yang kedua adanya pemasaran digital atau e-commerce, di mana pemasaran ini adalah sangat penting. Marketing yang akan kita lakukan, strategi marketing yang akan kita jalankan ini tentunya sangat penting. Kita dapat melakukan mempromosikan produk kita ini ke sosial media melalui kampanye-kampanye kesehatan, lalu sampel gratis yang akan kita bagikan dan kerjasama dengan toko-toko kesehatan. Lalu melalui e-commerce ini sendiri kita dapat
menggunakan fitur-fitur yang terdapat di media sosial sehingga tidak hanya pemasaran ini tidak hanya dalam satu wilayah namun tersebar ke banyak pelosok ataupun banyak orang akan mengenal produk yang akan kita luncurkan seperti itu. Yang ketiga adanya persaingan harga, di mana dari kita harus memiliki harga yang bersaing dengan kompetitor lainnya, sehingga mereka itu bisa membandingkan apabila kita memiliki kualitas produk yang layak, lalu dengan harga yang tentunya lebih murah ataupun dapat lebih terjangkau, tentunya orang-orang lebih memilih ataupun bisa membeli produk yang akan kita luncurkan nantinya seperti itu. Lalu di sini ada strategi pemasaran, di mana strategi pemasaran ini yang kita lakukan ini ada marketing mix 4P, yaitu product, price, place, dan promotion, di mana di dalam produk ini sendiri kita akan memasarkan dengan kemasan yang lebih premium dan memiliki sertifikasi halal dan BPOM. Tentunya ketika sebuah produk itu memiliki sertifikat halal dan tercantum dalam BPOM, orang-orang akan lebih percaya dan lebih memilih akan membeli produk yang akan kita produksi seperti itu atau kita luncurkan. Lalu dengan price, yaitu penetrasi pasar dengan harga menengah, dengan penetrasi pasar dengan harga menengah ini sendiri tentunya dapat menjangkau customer-customer ataupun pelanggan-pelanggan baru sehingga mereka itu lebih memilih kualitas yang baik dengan harga yang terjangkau seperti itu. Target harganya itu sekitar 10.000 hingga 20.000 per botol. Lalu di sini ada place atau tempat, di mana tempat ini sendiri lebih ke distribusi produk itu dapat melalui supermarket premium, toko organik, dan e-commerce. Dan juga penjualan ini juga langsung dapat kita distribusikan di pusat kebugaran, spa, ataupun gym. Dari e-commerce ini sendiri juga tentunya kita dapat menjangkau audiens-audiens yang jauh ataupun lokasi mereka dengan tempat di mana kita memasarkan produk ini jauh, mereka tuh dapat membeli produk yang akan kita luncurkan. Seperti itu. E-commerce itu dapat melalui Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun penjualan toko-toko online lainnya seperti itu. Lalu yang ketiga ada promotion, di mana promotion ini kita lebih menggiatkan atau lebih menargetkan ke digital marketing dan edukasi, di mana digital marketing ini sendiri itu dapat melalui media sosial menggunakan influencer kesehatan dan kebugaran di Instagram ataupun YouTube, sehingga mereka itu memasarkan ini ke followers-followersnya dan mengajak mereka untuk membeli produk yang akan kita luncurkan dengan memperkenalkan produk itu sendiri dari adanya insight dari mereka, sehingga produk yang akan kita jual nantinya ini lebih lebih dapat dikenal oleh masyarakat seperti itu. Lalu edukasi ini dapat melalui kampanye kesehatan ataupun sosialisasi seperti itu. Lalu adanya pesan pemasaran utama. Pesan pemasaran utama ini untuk orang-orang tuh lebih apabila kita memasarkan suatu produk dengan kata-kata kunci ini sendiri, orang-orang lebih aware agar lebih bisa apabila kita bilang produk ini sehat, kebugaran, seperti itu orang-orang akan langsung menangkap maksud yang produk yang akan kita pasarkan seperti itu. Yang pertama ada natural dan efektif, lalu yang kedua kualitas premium dari bahan-bahan yang kita gunakan, lalu manfaat kesehatan yang banyak sekali tentunya karena terbuat dari bahan-bahan alami dan digunakan untuk mendetoksi racun-racun yang ada di dalam tubuh seperti itu. Lalu lifestyle produk yang sehat karena mengusung tren juga dari kebugaran dan kesehatan yang diikuti oleh anak-anak muda zaman sekarang.
Lalu juga saya menuliskan seperti slogan untuk produk yang akan kita luncurkan nantinya itu, yaitu dengan minuman herbal alami, segar dan sehat untuk keseimbangan hidup Anda. Sehingga orang-orang dapat ketika kita mengucapkan atau mention kalimat-kalimat ini, orang akan lebih aware seperti itu. Lalu di sini ada uji kelayakan dari yang bisnis kita luncurkan itu layak atau tidak untuk diluncurkan. Di sini saya menuliskan layak untuk diluncurkan. Kenapa? Karena tren pasar yang mendukung. Seperti yang sudah saya bahas sebelum-sebelumnya, tren pasar saat ini itu banyak sekali orang ingin hidup lebih sehat, lalu lebih banyak berolahraga, terus healthy food, healthy drinks, seperti itu. Orang-orang lebih tertarik dengan tren-tren pasar seperti itu sekarang. Lalu yang kedua, potensi pasar yang besar. Potensi pasar yang besar ini sendiri dapat mendukung bisnis yang akan kita luncurkan itu layak atau tidak. Sehingga dari tren yang besar itu tadi, permintaan produk yang banyak, sehingga potensi pasar dari jamu herbal ini sendiri itu besar seperti itu. Lalu margin keuntungan yang menarik karena dari adanya potensi pasar yang besar itu juga tentunya banyak orang ingin membeli dan permintaan produk itu sendiri juga banyak. Penawaran yang kita tawarkan kepada konsumen itu juga menarik, sehingga margin keuntungan yang nantinya akan diperoleh itu juga sangat menarik. Lalu peluang sukses yang tinggi. Dan kita akan membahas selanjutnya yaitu risiko yang mungkin akan dihadapi dari adanya peluncuran produk yang akan kita lakukan, yaitu persaingan yang ketat karena dari brand-brand lama pun sampai sekarang orang-orang juga banyak memilih menggunakan brand-brand lama daripada brand-brand atau produk-produk sekarang karena mereka lebih mempercayai produk-produk yang sudah berdiri sejak lama dan sampai sekarang itu masih sustainable atau berkelanjutan seperti itu. Sehingga persaingan ketat ini adalah resiko yang nantinya akan kita hadapi ketika kita sudah memiliki produk yang akan kita luncurkan sendiri. Lalu regulasi yang ketat tentunya dari aturan-aturan ataupun hal-hal yang nantinya perlu kita uji itu sangat sangat ketat karena bahan-bahan yang akan kita gunakan itu sudah memenuhi standarisasi dari BPOM atau regulasi-regulasi yang lebih banyak itu minumannya halal atau tidak, itu juga resiko yang akan kita temukan ketika kita meluncurkan sebuah produk di mana produk ini adalah sebuah minuman ataupun makanan dan beverage seperti itu. Lalu stabilitas bahan baku, di mana stabilitas bahan baku ini sendiri juga karena permintaan pasar yang tinggi, lalu produksi yang semakin banyak untuk kedepannya, itu juga mempengaruhi stabilitas bahan baku nantinya. Lalu perubahan preferensi konsumen, di mana konsumen ini lebih mengikuti tren-tren yang sedang berlangsung ataupun tren-tren yang akan datang gitu. Karena orang-orang itu kan kita juga nggak tahu ya, orang-orang itu kadang juga cukup bosan ataupun lebih memilih untuk suasana yang baru, mencoba hal-hal yang baru, sehingga perubahan preferensi konsumen ini sendiri juga resiko yang nantinya akan kita hadapi ketika kita akan meluncurkan sebuah produk seperti itu. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.